Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan alam terbesar di dunia. Dari laut hingga pegunungan, dari minyak hingga mineral langka, negeri ini menyimpan potensi luar biasa. Namun, selama puluhan tahun, muncul satu pertanyaan besar di benak masyarakat. Bagaimana jika kekayaan strategis Indonesia, seperti tambang Freeport, sejak awal dikelola sepenuhnya oleh bangsa sendiri tanpa campur tangan asing? Video ini bukan untuk menyalahkan masa lalu, melainkan mengajak kita berpikir kritis melalui sejarah alternatif, membayangkan sebuah skenario. Jika Freeport benar-benar menjadi tulang punggung pembangunan nasional, apa yang mungkin terjadi pada Indonesia hari ini? Tambang Freeport di Papua merupakan salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia. Cadangan mineralnya bernilai ratusan miliar dolar, menjadikannya aset strategis bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi ekonomi global. Dalam sejarah nyata, pengelolaan Freeport melibatkan perusahaan asing dengan teknologi, modal, dan manajemen global. Namun, dalam skenario alternatif ini, kita berandai-andai. Bagaimana jika sejak awal Indonesia membangun kapasitas sendiri untuk mengelola tambang ini? Dalam skenario ini, Indonesia sejak awal mengelola Freeport melalui BUMN Tambang Nasional, mengembangkan SDM lokal, insinyur dan ahli pertambangan, menguasai rantai nilai dari eksplorasi hingga hilirisasi. Hasil tambang tidak hanya dijual mentah, tetapi diolah di dalam negeri menjadi produk tembaga bernilai tinggi, cadangan emas nasional, dan industri turunan teknologi dan manufaktur. Dengan pendekatan ini, Freeport bukan sekedar tambang, melainkan mesin industri nasional. Jika seluruh keuntungan bersih Freeport masuk ke kas negara, potensi dampaknya sangat besar. Pendapatan negara, ratusan triliun rupiah dapat dialokasikan langsung untuk pembangunan nasional. Stabilisasi ekonomi, cadangan emas memperkuat nilai rupiah. Negara lebih tahan terhadap krisis global. Industri dalam negeri, tumbuhnya industri logam, energi, dan teknologi berbasis mineral. Indonesia tidak hanya menjadi pengekspor bahan mentah, tetapi pemain industri global. Dalam skenario ini, hasil Freeport digunakan secara strategis untuk membangun pendidikan berkualitas di daerah tertinggal, infrastruktur merata, jalan, pelabuhan, listrik, dan internet, dana kesehatan nasional yang kuat, pusat riset dan teknologi di berbagai wilayah. Papua tidak hanya menjadi lokasi tambang, tetapi pusat pertumbuhan ekonomi timur Indonesia. Ketimpangan wilayah berkurang, dan pembangunan tidak lagi Jawa-sentris. Dengan pengelolaan mandiri, rasa keadilan sosial meningkat, kepercayaan rakyat terhadap negara menguat. Indonesia lebih berdaulat dalam menentukan arah ekonominya. Negara tidak hanya kaya sumber daya, tetapi juga berdaulat secara mental dan strategis. Namun, sejarah alternatif ini juga harus jujur. Pengelolaan mandiri membutuhkan teknologi tinggi. Risiko salah kelola dan korupsi harus ditekan. Diperlukan tata kelola transparan dan SDM unggul. Tanpa sistem yang kuat, kekayaan justru bisa menjadi beban. Karena itu, kunci utamanya adalah good governance. Skenario ini bukan sekedar angan-angan. Ia adalah cermin refleksi bahwa kekayaan alam hanya akan membawa kemajuan jika dikelola dengan visi, integritas, dan keberpihakan pada rakyat. Pertanyaannya bukan lagi apa yang terjadi di masa lalu, melainkan apa yang bisa kita pelajari untuk masa depan Indonesia. Karena sejarah tidak hanya untuk dikenang, tetapi untuk menentukan arah langkah berikutnya.